Halo Love LK, di video kali ini aku akan membahas mengenai hakikat puisi yang biasanya bilang begini tetapi maksudnya begitu. Sebenarnya prinsip tersebut tampaknya memang merupakan landasan puisi, bahkan boleh dikatakan sastra pada umumnya. Sehubungan dengan prinsip tersebut, si penyair tidak secara langsung menyatakan maksudnya, tetapi ia mempergunakan serangkaian perbandingan. Nah, sebelum pembicaraannya lebih luas, aku mau bilang bahwa secara terperincinya di video ini aku akan membahas atau membicarakan mengenai kedudukan latar puisi, penggunaan lambang sampai pada metafora yang umum digunakan di dalam puisi. Pemahaman, kepekaan, dan juga kesadaran akan hal-hal tersebut sangat penting sekali dalam proses apresiasi terhadap puisi. Untuk itu, simak video ini baik-baik ya. Oke, hal pertama yang akan aku bahas adalah latar dalam puisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa latar mempunyai kedudukan yang sangat penting sekali di dalam sajak. Hal ini tidak lepas dari kehadirannya yang dapat memberikan suasana yang sangat diperlukan dalam usaha kita untuk menafsirkan puisi. Setiap penyair telah menciptakan latar-latar yang berbeda, sehingga latar itu sangat beragam di setiap puisi. Latar yang diciptakan oleh Taufik Ismail berbeda dengan latar yang diciptakan oleh Subagio Sastrowardoyo dan juga Hairil Anwar. Namun yang pasti tiap-tiap latar itu membantu pembaca gitu membayangkan situasi dan suasana yang diperlukan untuk melatari peristiwa. Oleh karena itu, ketika akan mengapresiasi, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap puisi, jangan lupa untuk memperhatikan latar yang disuguhkan oleh penyair. Kadang-kadang malah sebuah puisi itu bisa saja hanya merupakan penggambaran latar saja tanpa peristiwa di dalamnya begitu. Dalam hal ini, suasana sendiri itulah peristiwanya. Nah, di layar aku sudah menampilkan penggalan puisi Rendra. Puisi ini tuh sangat panjang sebenarnya, tetapi di sini aku hanya mengambil potongannya saja. Nah, hal yang terungkap dalam sajak tersebut adalah suasana pedusunan yang tentram, latarnya sama sekali berlainan dengan sajak tentang buruh, pasar, dan juga Sersan Nurholis begitu. Kehidupan pedusunan yang tentram itu menimbulkan perasaan yang pasti dan pengertian yang sederhana. Yang dikisahkan adalah pedesaan dan kita bisa membayangkan bahwa sang pengisah itu berasal dari kota yang datang untuk bertamu pada seorang petani yang menjalani kehidupan yang barangkali berbeda dengannya. Nah, itu sebabnya ia merasa sangat nyaman karena di pedusunan yang ditemuinya adalah suasana tentram, lingkungan alam yang tentunya tidak ada lagi di kebanyakan kota besar. Nah, di dalam sajak tentang petani ini terdapat beberapa lambang yang turut membangun keutuhan makna puisi yang bersangkutan. Salah satunya sajak tersebut menggunakan lambang pohon buah-buahan yang bisa dianggap melambangkan kesuburan, bukan? Nah, pada hakikatnya keseluruhan sajak ini tuh adalah lambang ketentraman dan juga kemerdekaan dalam arti kebebasan hidup yang menyatu dengan alam. Dalam hal ini, alam adalah sajak yang ditulis oleh Rendra yang digunakan sebagai lambang ketenangan, kebebasan, dan juga kesabaran. Lambang sendiri merupakan sesuatu seperti tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu, dan lambang ini sama artinya dengan simbol. Pemahaman yang utuh terhadap simbol atau lambang yang digunakan di dalam puisi ini tuh sangat penting sekali dalam kegiatan penafsiran dan juga apresiasi. Di sisi pemahaman terhadap lambang, seorang pembaca tentu harus mempunyai kepekaan terhadap metafora yang ada di dalam sebuah puisi. Metafora sendiri merupakan pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Metafor ini merupakan landasan utama dalam bahasa dan kesastraan menyandarkan kekuatannya pada metafor.
Sebenarnya prinsip metafor ini bukanlah monopoli puisi atau sastra pada umumnya, tetapi dalam puisi sebaiknya senantiasa menjadi pegangan utama pembaca. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan penyair yang senantiasa memainkan metafor di dalam puisinya. Dalam hal ini metafor merupakan alat yang sering sekali digunakan di dalam puisi. Bahkan dikatakan bahwa metafor merupakan alat pengucapan yang utama dalam puisi. Di dalam saja karya Rendra tadi terdapat metafor yang berupa perbandingan dua hal dibandingkan dengan maksud menjelaskan maknanya. Salah satunya adalah larik tangan yang kuat mengolah nasibnya. Ini menggambarkan petani mengolah nasibnya dengan jalan mengolah sawah. Dalam hal ini, dengan mengolah sawah, maka nasibnya juga akan terolah. Perbandingan semacam itu sangat sering sekali muncul di dalam puisi karena merupakan salah satu alat yang bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan atau menggarisbawahi makna yang diinginkan oleh penyair. Nah, untuk itu dalam proses pemaknaan dan juga apresiasi terhadap puisi, jangan pernah absen untuk mencermati metafor yang digunakan agar bisa memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, Love LK, itu dia merupakan sedikit penjelasan mengenai pentingnya latar, pentingnya pemahaman terhadap latar, kemudian metafor yang digunakan, serta lambang yang digunakan di dalam puisi. Selaku orang yang akan mengapresiasi dan kita selaku pembaca tentu harus bisa mencermati hal itu dengan baik agar bisa menghasilkan apresiasi dan penilaian serta penghargaan yang baik pula terhadap puisi yang bersangkutan. Meskipun sebenarnya penilaian atau penghargaan terhadap puisi itu sifatnya subjektif karena dipengaruhi juga dengan latar belakang kita pembaca yang beragam, tetap saja harus memperhatikan hal-hal tersebut. Oke, apabila ada pertanyaan, jangan lupa untuk sampaikan di dalam kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini seluas-luasnya. Subscribe juga YouTube channel LK bagi yang belum dan aktifkan notifikasinya agar Love LK semuanya bisa tahu ketika LK mengunggah video baru. Oke, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video yang lainnya.